acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita. Saya, Sri Arianti Kristianingsih. Relasi merupakan suatu seni yang unik dan tidak ada yang sempurna. Relasi akan berjalan naik ataupun turun bergantung pada bagaimana hubungan itu dijaga dan dibangun. Termasuk halnya di dalam relasi dalam keluarga. Relasi keluarga yang tidak mendukung dan tidak memberikan kontribusi yang positif untuk hidup kita itu disebut sebagai toxic family. Secara khusus, orang tua yang destruktif, kasar, tidak mendukung atau memberikan kontribusi positif bagi anak dan mampu meracuni psikologis anaknya bisa disebut juga sebagai toxic parents. Tanggung jawab yang diletakkan di pundak orang tua untuk membesarkan anak seringkali dipandang sebagai hak untuk mengarahkan anak sesuai dengan kehendak mereka. Tidak semua orang tua membimbing anak dengan mempertimbangkan apa yang diinginkan atau dibutuhkan si anak itu sendiri. Sebagian besar dari orang tua itu meletakkan keinginan mereka di atas kepentingan si anak, atas nama kebaikan untuk anak. Ayah bunda, ciri pertama toxic parents adalah sikap mengkritik tanpa henti, mengancam, dan kerap mengucapkan hal-hal buruk tentang anak. Tidak ada apresiasi selama tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Ketika anak melakukan kesalahan, maka cemooh dan hukuman dari orang tua itu akan terus diberikan. Di sisi lain, sikap selalu memanjakan dan selalu mengikuti kemauan anak juga bisa merusak anak. Ketiadaan batasan yang ditunjukkan dalam pola pengasuhan membuat anak merasa selalu menjadi pusat perhatian, merasa selalu harus terpenuhi setiap keinginannya, bahkan berpikir dia superior dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Toxic parents sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang dan kesehatan anak. Antara lain, anak bisa berperilaku destruktif. Anak bisa menularkan apa yang dialaminya di dalam keluarga, dalam hal ini adalah pengalaman negatif tersebut tadi, kepada orang lain. Anak kemudian juga sulit mencari atau menilai positif terhadap diri sendiri. Anak tidak mudah percaya kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan anak sering menyangkal emosi-emosi yang ada di dalam dirinya. Ayah bunda, supaya anak bisa memiliki tumbuh kembang dan kesehatan secara holistik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Antara lain, orang tua harus memberikan contoh nyata dan menghindari penggunaan kata-kata yang tidak layak didengar maupun juga sikap yang tidak layak dilihat oleh si anak. Karena apapun yang didengar dan dilihat oleh anak merupakan rangsangan yang akan diolah dan disimpan di dalam ingatan anak. Untuk itu, di dalam berkomunikasi dengan anak, orang tua harus memperhatikan karakter anak agar komunikasi bisa menjadi berhasil dengan baik dan berguna. Komunikasi harus dibina sedini mungkin dan juga dilandasi dengan pengertian ataupun pemahaman dari orang tua. Tentunya, komunikasi yang dapat dilakukan tidak hanya sebatas pada percakapan semata, tetapi juga bisa diwujudkan melalui perbuatan seperti sentuhan, belayan, ciuman, perhatian ataupun kata-kata positif. Dengan sentuhan, belayan, ciuman, ataupun perhatian, itu merupakan bentuk komunikasi yang secara tidak langsung berperan dalam proses pembiasaan anak selanjutnya. Orang tua harus menjaga konsistensi tentang
semua aturan yang sudah disepakati bersama-sama dan pembiasaan yang dilakukan bersama dengan anak. Jika kesepakatan aturannya tidak boleh, maka kita pun juga tidak boleh melakukannya. Ingatlah, pada dasarnya anak hanya ingin merasa diperhatikan, disayang oleh orang tuanya. Komunikasi yang berkualitas pada anak akan membuat mereka mampu mengenal dan membedakan mana yang benar dan salah. Kemudian juga memudahkan anak dalam mengetahui akar persoalan, serta memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Dengan begitu, orang tua juga akan terhindar dari perilaku parents toxic. Kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana mendampingi ataupun mengasuh anak, silahkan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silahkan juga tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide ataupun gagasan ataupun inspirasi tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.